Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, masyarakat Arab pra-Islam atau yang biasa dikenal sebagai masyarakat jahiliyah ini memiliki beberapa tradisi. Nah, salah satunya yaitu menyembah berhala. Sekarang Ibu mau tanya sama Mbak Putri. Coba sebutkan Mbak, tradisi apa saja yang dimiliki oleh masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat jahiliyah selain menyembah berhala? Minum minuman keras, berjudi, berzina, dan membunuh Bu. Ya, bagus, pintar ya. Jadi selain menyembah berhala, masyarakat Arab pra-Islam ini juga memiliki tradisi lain seperti suka minum minuman keras, berzina, berjudi, merampok, bahkan melakukan pembunuhan. Nah, kan tetapi setelah Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, tradisi-tradisi tersebut mulai ditinggalkan. Kan tetapi saat dakwah Rasulullah tersebut, beliau juga mengalami banyak rintangan dan halangan ya. Nah, salah satu rintangan yang harus dihadapi yaitu dari kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir Quraisy ini sangat menentang ajaran dakwah Nabi. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, setelah pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu untuk memahami seperti apa strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum membahas lebih jauh tentang materi hari ini, dakwah Islam itu tidak hanya ada pada zaman Rasulullah saja ya. Dakwah Islam itu juga ada pada zaman sekarang ini, saat ini. Nah, kalau pada zaman Rasulullah, dakwah Islam itu biasanya ditujukan kepada orang-orang yang belum memeluk Islam. Kalau pada zaman sekarang, dakwah tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang belum memeluk Islam saja, tapi juga untuk orang-orang Muslim sendiri. Karena pada zaman ini tuh banyak sekali ditemui orang-orang yang nggak punya Islam, tapi hanya di KTP saja. Nggak punya Islam, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, masih berbuat maksiat, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah ini ada 5. Coba Ibu mau tanya siapa yang tahu apa saja strateginya? Oh, Mbak Putri? Ya Mbak, silakan. Apa saja strateginya? Dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, berhijrah ke Habsyi dan Taif. Ya, bagus, pintar. Ya, jadi strateginya ada 5 ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, hijrah ke Habsyi, hijrah ke Taif, dan melakukan perjanjian Aqobah. Langsung saja, strategi yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi setelah turun Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, setelah mendapat wahyu tersebut, Rasulullah mulai berdakwah di kalangan keluarga atau sahabat terdekat beliau. Nah, Rasulullah berdakwah kurang lebih selama 3 tahun. Selama berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini, terdapat beberapa orang yang masuk Islam untuk pertama kalinya, atau yang biasa disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Coba Mbak Nana, sebutkan siapa saja orang-orang yang termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Khadijah. Ya, benar sekali ya, pintar. Bagus. Jadi yang termasuk As-Sabiqunal Awwalun itu ada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Khadijah, dan Zaid bin Haritha. Lalu strategi yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Jadi Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94.
Saat turun wahyu ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah, dalam hal ini beliau mengajak seluruh masyarakat Arab untuk masuk Islam. Ada beberapa orang dari masyarakat Arab itu yang memutuskan untuk masuk Islam. Tetapi tetap saja ya, kaum kafir Quraisy ini benar-benar menentang ajaran Nabi. Mereka tidak mau untuk memeluk Islam. Jadi kaum kafir Quraisy ini menentang ajaran Nabi. Mereka bahkan melakukan pemboikotan terhadap Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Nah, isi pemboikotannya itu bahwa barang siapa yang melakukan transaksi seperti jual beli atau pernikahan dengan Rasulullah beserta pengikutnya, maka dia tidak lagi dianggap sebagai golongan dari kaum kafir Quraisy. Selain itu, apabila di antara mereka ada yang memutuskan untuk masuk Islam atau memberi bantuan, maka mereka juga tidak dianggap lagi sebagai golongan dari kaum Quraisy. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke strategi yang ketiga, yaitu hijrah ke Habsyi. Karena Rasulullah SAW beserta pengikutnya ingin mendapat penentangan bahkan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy tadi, maka Rasulullah beserta pengikutnya memutuskan untuk berhijrah. Pada saat itu turunlah Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi perintah untuk berhijrah. Nah, Rasulullah beserta pengikutnya kemudian memutuskan untuk berhijrah ke Habsyi. Karena di Habsyi itu penguasanya atau rajanya itu dikenal sebagai seorang raja yang adil. Jadi dengan berhijrah ke sana, Rasulullah itu berharap agar mendapat perlindungan dari raja tersebut. Sekarang strategi yang keempat, yaitu berhijrah ke Thaif. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah dan Abu Thalib namanya. Jadi masa-masa ini merupakan masa-masa yang paling berat yang harus dihadapi oleh Rasulullah. Nah, masa ini dikenal dengan nama Amul Husni atau tahun kesedihan, masa kesedihan. Jadi setelah sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib tersebut, kaum kafir Quraisy ini semakin berani untuk menentang ajaran Nabi. Mereka bahkan melakukan penyiksaan kepada Rasulullah beserta pengikutnya. Nah, melihat kondisi ini, Rasulullah kemudian memutuskan untuk berhijrah kembali. Nah, kali ini Rasulullah berhijrah ke Thaif. Nah, kenapa Rasulullah berhijrah ke Thaif? Tidak tahu ya? Ya, jadi kenapa Rasulullah berhijrah ke Thaif? Karena Thaif ini jaraknya tidak terlalu jauh dari Mekah. Nah, selain itu, di Thaif ini ada salah satu suku Arab yang cukup kuat, yang paling kuat, yaitu Bani Thaqif. Jadi dengan berhijrah ke Thaif, Rasulullah berharap agar mendapat perlindungan dari masyarakat Thaif. Tapi kenyataannya, Rasulullah justru diusir dari Thaif. Jadi sebelumnya, masyarakat Thaif ini sudah dihasut oleh Abu Jahal. Beliau berkata bahwa ajaran yang dibawa Nabi ini merupakan suatu kesesatan, merupakan kebohongan. Nah, setelah mendengar itu, masyarakat Thaif ini enggan lagi untuk memberi bantuan kepada Nabi. Mereka justru mengusir Nabi beserta pengikutnya, bahkan melemparinya dengan batu. Strategi yang selanjutnya, strategi yang kelima, yaitu melakukan perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, Rasulullah SAW bertemu dengan rombongan haji dari Yathrib. Nah, kemudian Rasulullah itu berdakwah kepada rombongan haji dari Yathrib tersebut. Mereka kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Kemudian mereka melakukan baiat kepada Rasulullah. Nah, karena baiat atau perjanjian tersebut dilakukan di Bukit Aqabah, maka perjanjiannya dinamakan dengan Perjanjian Aqabah. Nah, isi dari Perjanjian Aqabah ini yaitu bahwa rombongan haji dari Yathrib tersebut akan setia pada Nabi, akan menyebarkan agama Islam, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan pembunuhan, rela berkorban, dan tidak akan melakukan kedustaan. Nah, singkat cerita, pada tahun ke-13 kenabian, Nabi bertemu kembali dengan rombongan haji dari Yathrib ini.
Nah, kemudian mereka, rombongan haji dari Yathrib ini, meminta agar Rasulullah SAW berdakwah ke kota mereka, Yathrib. Nah, untuk memperkuat perjanjian ini, kemudian mereka melakukan perjanjian Aqabah 2, yang isinya bahwa masyarakat Yathrib siap melindungi Nabi dan rela berkorban, siap menyebarkan agama Islam, dan siap menerima segala resiko dan tantangan yang akan mereka hadapi. Nah, jadi strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu ada 5. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, hijrah ke Habsyi, hijrah ke Thaif, dan melakukan perjanjian Aqabah. Coba Ibu mau tanya sama Mbak Nana. Coba Mbak sebutkan strategi dakwah Rasulullah di Mekah itu ada berapa? Yang 5, Bu. Ya, coba sebutkan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, berhijrah ke Habsyi dan Thaif, dan perjanjian Aqabah, Bu. Iya, bagus, pintar ya. Jadi strateginya ada 5. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, hijrah ke Habsyi, hijrah ke Thaif, dan melakukan perjanjian Aqabah. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oh, iya Mbak Putri, mau tanya apa? Silakan Mbak. Saya mau tanya, Bu. Kenapa kaum kafir Quraisy itu sangat menentang dakwah Nabi ya, Bu? Baik, terima kasih ya Mbak Putri atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Kenapa kaum kafir Quraisy itu menentang ajaran Nabi? Menentang dakwah Nabi? Nah, sebelum Ibu menjawab, mungkin dari anak-anak ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oh ya? Mbak Desi, silakan mau menjawab. Kenapa kaum kafir Quraisy ini sangat menentang ajaran dakwah Nabi Muhammad? Ya. Kaum Quraisy ini sangat fanatik terhadap agama nenek moyang, Bu. Selain itu juga haus kekuasaan. Iya, bagus. Benar ya jawabannya. Jadi, kenapa kaum kafir Quraisy itu sangat menentang ajaran Nabi, sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW? Itu yang pertama karena kaum kafir Quraisy ini sangat fanatik terhadap ajaran agama nenek moyang. Nah, jadi mereka itu tidak bisa sembarangan langsung berganti atau berpindah agama. Yang kedua, kaum kafir Quraisy ini tidak mau kehilangan kekuatan dan kekuasaan mereka. Jadi mereka itu beranggapan kalau mereka masuk Islam, maka otomatis kekuasaan mereka itu akan hilang, sehingga mereka harus tunduk terhadap Bani Muthalib. Jadi kaum kafir Quraisy ini sangat menjunjung tinggi derajatnya. Jadi kaum kafir Quraisy ini dikenal sebagai kaum yang berkedudukan tinggi, mempunyai kedudukan tinggi di antara kaum-kaum Arab lainnya. Jadi tuh mereka tidak mau disuruh untuk tunduk kepada kaum yang lainnya karena merasa dirinya lah yang paling tinggi. Nah, yang ketiga, dalam Islam kan tidak ada sistem kasta ya. Jadi semua orang itu derajatnya sama. Jadi kaum kafir Quraisy itu tidak mau disamakan derajatnya dengan semua orang. Karena itu tadi, mereka itu menganggap bahwa mereka adalah kaum yang paling tinggi derajatnya, yang paling dihormati, sehingga tidak mau disamaratakan derajatnya dengan orang-orang yang lainnya. Sampai sini bisa dipahami ya semuanya ya? Ya, jadi kenapa kaum kafir Quraisy itu menentang ajaran Nabi? Karena mereka sangat fanatik terhadap ajaran agama nenek moyang mereka. Terus mereka juga cinta kekuasaan dan kekuatan. Selain itu juga mereka itu menjunjung tinggi kedudukan mereka. Seperti itu ya. Karena waktunya sudah hampir habis, sekarang kalian buka bukunya halaman 30, di sana ada soal. Kalian kerjakan ya, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama-sama. Juga dipelajari tentang bab selanjutnya, yaitu tentang strategi Rasulullah SAW berdakwah di Madinah. Jangan lupa dipelajari ya semuanya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.